Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Riani dengan NIM C1B024017. Di sini, saya akan menjelaskan tentang metode Lower of Cost and Net Realizable Value atau biasa disingkat LCNRV. Metode ini dipakai untuk menentukan nilai persediaan di laporan keuangan. Konsepnya simpel, kita bandingkan dua hal, yaitu harga biaya dengan nilai realisasi bersih. Harga biaya itu apa sih? Harga biaya adalah harga barang waktu kita beli atau produksi. Sementara nilai realisasi bersih adalah harga jual barang yang kita perkirakan di pasar, tetapi sudah dikurangi biaya tambahan seperti transportasi atau diskon. Nah, dari dua nilai ini kita ambil yang lebih rendah untuk dicatat. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu agar persediaan tidak dicatat terlalu tinggi, jadi tetap realistis sesuai kondisi pasarnya. Misalnya, kalau biaya barang 10.000 tapi perkiraan harga jual hanya 9.000, ya kita catat dengan 9.000. Kenapa ini penting? Karena metode ini mencegah laporan keuangan kita terkesan terlalu bagus atau tidak sesuai kenyataan. Ini juga sesuai prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semua, saya Durga Cirianti dengan NIM C1B024052. Di sini saya akan sampaikan materi mengenai contoh soal dan langkah penyelesaian dalam metode Lower of Cost or Net Realizable Value atau biasa disingkat LCNRV. Soalnya, graph color kamera menggunakan LCNRV untuk inventarisnya. Berapa jumlah yang harus dilaporkan pada laporan keuangan graph color kamera dan asumsi aturan yang diterapkan pada LCNRV. Berikut adalah langkah penyelesaiannya. Yang pertama, identifikasi data. Dari soal data mencangkup jumlah unit, cost atau biaya per unit, dan NRV atau nilai realisable bersih per unit. Kemudian, bandingkan antara cost dan NRV untuk mencari nilai terendah sebagai LCNRV-nya. Untuk Minolta diambil dari NRV sebesar $156 karena lebih rendah. Canon diambil dari cost sebesar $145 dan seterusnya. Selanjutnya, hitung nilai total tiap item untuk laporan persediaan, yaitu LCNRV dikalikan unit. Misalnya untuk Minolta, LCNRV Minolta sebesar $156 dikali 5 unit menjadi $780. Dan yang terakhir, menghitung total persediaannya yaitu sebesar $4.463. Jika nilai NRV lebih rendah dari nilai cost, maka diperlukan penyesuaian untuk menghitung kerugian penurunan nilai. Untuk soal ini tidak memerlukan penyesuaian, karena nilai NRV lebih tinggi dari nilai cost-nya. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Metode retail digunakan oleh bisnis eceran untuk menentukan nilai persediaan yang nilainya relatif kecil, namun memiliki kuantitas yang banyak. Metode ini digunakan untuk, yang pertama, menilai persediaan yang volumenya besar dengan biaya per unit yang rendah. Kedua, menentukan nilai persediaan tanpa menghitung persediaan fisik. Yang ketiga, menentukan penyelesaian asuransi. Terdapat 3 tahapan dengan metode retail. Yang pertama, goods available for sale retail dikurangi net sales retail sama dengan ending inventory retail. Kedua, goods available for sale cost dibagi goods available for sale retail sama dengan cost to retail ratio. Ketiga, ending inventory retail dikali cost to retail ratio sama dengan estimate cost of ending inventory. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal yang ada di PowerPoint dengan menggunakan metode retail. Jadi, di sini ditanyakan tentukan nilai persediaan akhir pada tanggal 31 Desember. Langkah awalnya itu kita harus menetapkan harga jual. Itu bisa dilihat dari persediaan awal baik eceran ataupun harga cost, kemudian ditambah pembelian dari masing-masing harga retail maupun harga pokok. Kemudian kedua kita harus menentukan ending inventory-nya. Ketiga kita menghitung cost to retail ratio. Keempat kita menghitung estimate cost of ending inventory. Prosedur penentuan nilai persediaan dengan metode laba kotor bertujuan untuk mengecek kewajaran nilai pada catatan akuntansi suatu perusahaan dan juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kerugian suatu perusahaan akibat kesalahan dalam catatan akuntansi ataupun dalam apabila ada suatu masalah dalam perusahaan tersebut. Dan pencapaian dalam metode laba kotor ini maksimal apabila penjualan bersih lebih tinggi daripada harga pokok penjualan. Dalam metode ini juga memiliki rumus, yaitu pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan.